Hujan turun tipis ketika Raka pertama kali menginjakkan kaki di desa kecil itu. Jalanan sempit yang ia lewati terlihat sepi. Hanya beberapa rumah tua berdiri berjauhan di sepanjang jalan. Lampu-lampu teras menyala redup, membuat suasana malam terasa semakin sunyi. Raka baru saja dipindahkan oleh kantornya ke kota kecil yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal lamanya. Karena tidak memiliki keragat di daerah itu, satu-satunya pilihan adalah mencari rumah kontrakan. Sayangnya, hampir semua rumah yang ia lihat sebelumnya terlalu mahal untuk ukuran gajinya. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah iklan kecil yang ditempel di warung kopi dekat jalan utama desa. Kontrakan murah, rumah besar, hubungi Pak Darno. Alamat yang tertulis berada di ujung desa, agak jauh dari jalan utama. Awalnya Raka ragu, tapi rasa lelah karena seharian mencari tempat tinggal membuatnya tetap mencoba mendatangi alamat itu. Sekarang, ia berdiri di depan sebuah rumah tua dengan pagar besi yang sudah berkarat. Cat temboknya mulai pudar dan sebagian atap terlihat ditumbuhi lumut. Meski begitu, bentuk rumahnya cukup besar. Lumayan juga, gumam Raka pelan. Di teras rumah berdiri seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun. Rambutnya sudah memutih dan wajahnya terlihat datar ketika memandang Raka. "Kamu yang menelpon tadi?" tanya pria itu. "Iya Pak, saya Raka. Mau lihat rumah kontrakannya." Pria tua itu mengangguk pelan. "Saya Darno, pemilik rumah ini." Pak Darno membuka pagar dengan suara berderit panjang. Suara itu terdengar aneh di tengah suasana desa yang begitu sepi. Mereka berjalan menuju pintu depan. Saat Pak Darno membuka pintu rumah, aroma lembab langsung menyambut dari dalam. Namun setelah lampu dinyalakan, Raka cukup terkejut. Rumah itu jauh lebih luas dari yang ia bayangkan. Ada ruang tamu besar, lorong panjang, dapur dan beberapa kamar di sisi kanan kiri lorong. "Rumah ini sudah lama kosong, Mbak?" tanya Raka sambil melihat sekeliling. "Lumayan lama," jawab Pak Darno singkat. Raka mencoba membuka salah satu kamar. Di dalamnya hanya ada lemari tua dan jendela yang menghadap ke halaman belakang. Ia berjalan menyusuri lorong hingga sampai di ujung. Di sana ada satu pintu kamar yang terlihat berbeda. Kayunya lebih gelap dan gagang pintunya tampak lebih tua banding pintu lainnya. Raka mencoba memutar gagangnya. Terkunci. "Pak, yang ini tidak dibuka?" tanya Raka. Pria tua itu yang berdiri beberapa langkah di belakangnya langsung terlihat berubah ekspresi. Wajahnya sedikit tegang. "Itu kamar lama, tidak dipakai." "Dikunci ya?" Pak Darno mengangguk pelan. "Iya, lebih baik tidak usah dibuka." Jawaban itu terasa aneh bagi Raka, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula masih ada beberapa kamar lain yang bisa dipakai. "Kalau boleh tahu, berapa sewanya, Pak?" tanya Raka. Pak Darno menyebutkan harga yang membuat Raka hampir tidak percaya. Harga itu jauh lebih murah dibanding kontrakan lain yang ia lihat sebelumnya. Bahkan untuk rumah sebesar ini, harganya terasa tidak masuk akal. "Murah sekali, Pak." Pak Darno hanya menatap Raka sebentar sebelum menjawab. "Kalau kamu mau, besok juga bisa langsung tinggal." Raka berpikir sejenak. Ia memang butuh tempat tinggal secepat mungkin. Rumah ini cukup besar, lokasinya juga tidak terlalu jauh dari tempat kerjanya. Akhirnya ia mengangguk. "Saya ambil, Pak." Pak Darno berjalan ke arah pintu depan lalu mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya. Namun sebelum menyerahkannya, ia tiba-tiba berkata dengan suara yang lebih pelan. "Ada satu hal yang harus kamu ingat." Raka menatapnya. "Apa itu, Pak?" Pak Darno menunjuk ke arah lorong yang tadi mereka lewati. "Kamar paling ujung itu." Ia berhenti sebentar, seolah ragu melanjutkan kalimatnya. "Jangan pernah dibuka kalau sudah lewat tengah malam." Raka sedikit tertawa kecil. "Maksudnya, kenapa, Pak?" Pak Darno tidak langsung menjawab. Wajahnya terlihat serius. "Pokoknya jangan dibuka saja." Suasana tiba-tiba terasa canggung. Raka akhirnya menerima kunci itu sambil mengangguk. "Iya, Pak, tenang saja." Namun saat Raka berjalan keluar dari rumah itu, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah lorong panjang di dalam rumah. Di ujung lorong, pintu kamar yang terkunci tadi terlihat berdiri dalam bayangan gelap. Entah kenapa, Raka merasa seperti ada seseorang yang sedang berdiri di balik pintu itu, memperhatikannya. Hari pertama Raka menempati rumah kontrakan itu dimulai dengan suasana yang jauh lebih tenang daripada yang ia bayangkan. Pagi di desa terasa berbeda. Udara lebih sejuk, suara kendaraan hampir tidak ada. Hanya terdengar sesekali suara ayam berkokok dan angin yang menggerakkan daun-daun pohon di halaman. Raka membuka semua jendela rumah agar udara masuk dan mengusir bau lembab yang tersisa dari rumah yang sudah lama kosong itu. Sinar matahari pagi perlahan menerangi ruang tamu yang besar dan lorong panjang yang membelah rumah.
Ia memutuskan memilih kamar yang berada di tengah lorong sebagai tempat tidurnya. Kamarnya cukup sederhana, hanya ada ranjang kayu tua, lemari besar dan sebuah meja kecil di dekat jendela. Sepanjang hari, Raka sibuk membersihkan rumah. Ia menyapu debu, mengelap jendela, dan membuang beberapa barang lama yang sudah rusak. Sesekali ia berjalan melewati lorong panjang yang menghubungkan semua kamar. Namun setiap kali melewati ujung lorong itu, pandangannya selalu berhenti pada satu pintu yang berbeda dari yang lain. Pintu kamar paling ujung. Kayunya terlihat lebih tua dan lebih gelap. Catnya sudah mengelupas di beberapa bagian, dan gagang pintunya tampak berkarat. Raka sempat teringat pesan Pak Darno. Jangan pernah dibuka kalau sudah lewat tengah malam. Ia menggeleng pelan sambil tersenyum sendiri. Orang tua memang suka menakut-nakuti, gumamnya. Menjelang sore rumah itu akhirnya terlihat jauh lebih bersih. Raka duduk di ruang tamu sambil minum kopi yang baru ia buat. Suasana rumah terasa sangat sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi dari rumah tetangga, tidak ada suara kendaraan lewat. Bahkan suara angin pun hampir tidak terdengar. Setelah beberapa saat, Raka bangkit untuk mengambil ponselnya yang tertinggal di kamar. Ia berjalan melewati lorong dengan santai. Namun ketika sampai di ujung lorong, ia berhenti. Pandangannya kembali tertuju pada pintu kamar yang terkunci itu. Raka mendekat. Ia tidak tahu kenapa tapi rasa penasaran tiba-tiba muncul lagi di dalam pikirannya. Ia meraih gagang pintu itu dan mencoba memutarnya. Klik. Gagangnya bergerak sedikit, tapi pintunya tetap tidak terbuka. Terkunci. Raka menunduk sedikit mencoba melihat celah kecil di bawah pintu. Tidak ada cahaya dari dalam kamar itu. Gelap total. Ia lalu mengetuk pintu itu pelan hanya untuk bercanda pada dirinya sendiri. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Raka tertawa kecil dan mulai berjalan kembali ke kamarnya. Namun ketika ia baru melangkah beberapa langkah, ia merasa sesuatu yang aneh. Perasaan seperti sedang diperhatikan. Raka cepat menoleh ke belakang. Lorong itu kosong. Pintu kamar ujung masih tertutup rapat seperti sebelumnya. Perasaan saja, gumamnya. Malam datang lebih cepat di desa itu. Sekitar pukul 8, suasana di luar rumah sudah sangat sepi. Lampu-lampu rumah tetangga terlihat redup dari kejauhan. Raka memutuskan untuk tidur lebih awal karena besok ia harus mulai bekerja. Ia masuk ke kamarnya, mematikan lampu lalu berbaring di tempat tidur. Awalnya semuanya terasa normal. Sampai sekitar tengah malam, Raka terbangun karena haus. Ia bangkit perlahan dan berjalan keluar kamar menuju dapur untuk mengambil air minum. Lorong rumah terlihat gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu dapur yang masih menyala. Saat berjalan melewati lorong itu, langkah Raka tiba-tiba melambat. Pintu kamar ujung terlihat samar dalam kegelapan. Entah kenapa ada sesuatu yang terasa berbeda. Raka mengerutkan kening. Tadi siang, gagang pintu itu menghadap lurus ke bawah. Sekarang, gagangnya terlihat sedikit miring, seperti baru saja diputar dari dalam. Raka berdiri diam beberapa saat sambil menatap pintu itu. Mungkin aku salah ingat, katanya pelan. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu, lalu melanjutkan langkah ke dapur. Setelah minum, ia kembali ke kamar dan mencoba tidur lagi. Namun sekitar beberapa menit kemudian, suara itu terdengar. Pelan, sangat pelan. Tok, tok, tok. Raka langsung membuka mata. Ia menahan nafas, mencoba memastikan apa yang baru saja ia dengar. Suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Suara ketukan. Dan suara itu jelas berasal dari arah lorong. Lebih tepatnya, dari dalam kamar yang terkunci dari dalam. Raka terbangun dengan jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Suara ketukan yang ia dengar tadi masih terngiang jelas di telinganya. Tok, tok, tok. Ia duduk perlahan di tepi tempat tidur, menahan napas sambil mencoba memastikan apakah suara itu benar-benar ada atau hanya mimpi setengah sadar. Beberapa detik berlalu. Sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin kecil di sudut kamar yang berputar pelan. Raka mengusap wajahnya. Mungkin ia terlalu lelah setelah seharian membersihkan rumah. Pikiran pun bisa saja mempermainkannya.
Namun tepat saat ia hampir berbaring kembali, tok! Raka langsung menegang. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Tok, tok, tok. Ketukan yang sama. Pelan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah pintu kamarnya yang terbuka sedikit. Dari celah itu terlihat lorong panjang yang gelap. Dan dari arah itulah suara itu datang. Raka berdiri perlahan. Lantai kayu kamar berderit pelan saat ia melangkah menuju pintu. Perasaannya campur aduk antara takut dan penasaran. Paling juga tikus, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu suara itu tidak terdengar seperti tikus. Ketukan itu terlalu teratur, seperti seseorang mengetuk pintu. Raka keluar kamar dan melangkah ke lorong. Udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin dibanding beberapa jam sebelumnya. Lampu lorong yang redup membuat bayangan-bayangan panjang di dinding. Langkah Raka berhenti ketika ia melihat pintu kamar paling ujung. Pintu itu masih tertutup rapat. Gelap. Sunyi. Raka berdiri sekitar 3 meter dari pintu itu. Ia mencoba mendengarkan dengan lebih jelas. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lihat. Tidak ada apa-apa, katanya pada dirinya sendiri. Namun tepat saat ia hampir berbaring kembali, tok, tok, tok. Raka langsung menegang. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Dan tidak diragukan lagi. Suara itu berasal dari dalam kamar itu. Perlahan, Raka mendekat. Setiap langkah terasa berat. Lantai kayu lorong berderit pelan setiap kali ia menginjaknya. Ketika ia sudah berdiri tepat di depan pintu, ketukan itu berhenti. Sunyi total. Raka menelan ludah. Ia menempelkan telinganya pelan ke permukaan kayu yang dingin. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Tidak ada napas. Hanya kesunyian yang aneh. Raka mencoba memutar gagang pintu. Klik. Gagang itu bergerak, tapi pintunya tetap tidak terbuka. Masih terkunci dari dalam. Siapa di dalam? Tanya Raka pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk pintu itu sekali. Tok. Kalau ada orang di dalam, jawab dong. Sunyi. Beberapa detik berlalu tanpa respon apapun. Raka mulai merasa konyol sendiri. Rumah ini sudah lama kosong. Tidak mungkin ada orang di dalam kamar itu. Mungkin kayunya memuai karena udara malam. Atau mungkin hanya suara benda jatuh. Ia akhirnya menghela napas panjang. Sudahlah. Raka berbalik untuk kembali ke kamarnya. Namun saat ia melangkah 2 langkah menjauh, tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih keras, dan terasa seperti berasal tepat di balik pintu. Raka langsung menoleh cepat. Jantungnya berdetak sangat kencang. Ia menatap pintu itu tanpa berkedip. Lalu sesuatu membuat napasnya tertahan. Di bagian bawah pintu, ada celah kecil antara kayu dan lantai. Tadi celah itu hanya gelap. Namun sekarang, ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Bayangan tipis, seperti seseorang sedang berjalan pelan di dalam kamar. Raka mundur 1 langkah. Tubuhnya terasa kaku. Tidak mungkin. Bisiknya. Rumah itu kosong. Pak Darno sendiri yang mengatakan kamar itu tidak dipakai. Dan yang lebih anehnya lagi, pintu kamar itu terkunci dari dalam. Bayangan di balik pintu itu berhenti. Beberapa detik semuanya kembali sunyi. Raka berdiri terpaku di lorong yang dingin. Perasaan aneh kembali muncul. Perasaan seperti ada sesuatu yang sadar bahwa dirinya sedang diperhatikan. Tiba-tiba, gagang pintu itu bergerak sedikit. Pelan, sangat pelan, seolah-olah ada tangan dari dalam yang sedang mencoba memutarnya. Raka langsung mundur lebih jauh. Napasnya mulai tidak beraturan. Namun pintu itu tidak terbuka. Gagangnya berhenti bergerak, dan lorong kembali tenggelam dalam kesunyian.
Raka menatap pintu itu beberapa detik lagi sebelum akhirnya memutuskan kembali ke kamar. Ia menutup pintu kamarnya dan menguncinya dari dalam. Malam itu Raka tidak bisa tidur lagi. Dan satu pertanyaan terus berputar di dalam kepalanya. Jika kamar itu benar-benar kosong, lalu siapa yang mengetuk dari dalam kamar yang pintunya terkunci itu? Giacchino. Pagi itu Raka bangun dengan mata yang terasa berat. Semalaman ia hampir tidak tidur. Bayangan pintu kamar ujung yang bergerak dan suara ketukan dari dalamnya terus berputar di kepalanya. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela kamar, sedikit menghangatkan ruangan yang terasa dingin sejak malam tadi. Untuk beberapa detik, Raka mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Namun ketika ia keluar kamar dan berjalan ke lorong, pintu kamar ujung itu masih ada di sana. Tertutup rapat, sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Raka berdiri sebentar menatapnya. Ia memperhatikan gagang pintu itu lagi. Kali ini posisinya kembali lurus seperti biasa. Perasaan saja, gumamnya. Meski begitu, rasa tidak nyaman masih tertinggal di dalam pikirannya. Setelah mandi dan bersiap, Raka keluar rumah untuk membeli sarapan di warung yang ia lihat kemarin di dekat jalan desa. Udara pagi terasa segar. Beberapa warga terlihat mulai beraktivitas. Ada yang menyapu halaman, ada juga yang membawa sepeda motor keluar dari garasi. Warung kecil itu tidak terlalu ramai. Hanya ada seorang ibu parubaya yang sedang menggoreng tempe dan seorang pria tua yang duduk di bangku kayu sambil minum kopi. Raka duduk di bangku kosong. "Pagi, Bu. Nasi bungkus 1," katanya. "Iya, Nak," jawab ibu itu ramah. Sambil menunggu, pria tua di sebelahnya memperhatikan Raka beberapa saat sebelum akhirnya bertanya. "Kamu orang baru di sini ya?" Raka mengangguk. "Iya, Pak. Baru pindah kerja ke sini." "Tinggal di mana?" Raka menyebut alamat rumah kontrakan yang ia tempati. Pria tua itu tiba-tiba berhenti mengaduk kopinya. Ekspresinya berubah sedikit. "Rumah Pak Darno?" tanyanya pelan. "Iya, Pak." Beberapa detik pria itu hanya diam. Ia lalu menatap Raka dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Kamu tinggal sendiri?" "Iya." Pria tua itu menarik nafas panjang sebelum kembali minum kopinya. "Sudah berapa hari?" "Baru kemarin pindah." Pria itu mengangguk pelan. Belum ada yang aneh. Pertanyaan itu membuat Raka sedikit terkejut. "Aneh? Maksudnya?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat sekeliling sebentar sebelum berbicara dengan suara lebih pelan. "Rumah itu dulu pernah ada kejadian." Raka mulai merasa penasaran. "Kejadian apa, Pak?" Pria tua itu mengusap dagunya. "Dulu, sekitar 2 tahun lalu, ada orang yang juga mengontrak rumah itu. Seorang pria, kira-kira seumuran kamu." Raka mendengarkan dengan serius. Awalnya tidak ada masalah, tapi setelah beberapa minggu, dia sering terlihat tidak tidur. Wajahnya pucat seperti orang yang selalu ketakutan. "Ketakutan kenapa?" Pria tua itu menatap langsung ke arah Raka. "Dia bilang ada seseorang di dalam rumah itu." Raka merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Padahal dia tinggal sendiri. Pria tua itu melanjutkan ceritanya. Katanya setiap malam dia mendengar suara dari kamar paling ujung di lorong. Jantung Raka langsung berdegup lebih kencang. "Suara apa?" "Ketukan." Raka langsung terdiam.
Pria tua itu mengangguk pelan, seolah tahu reaksi yang muncul di wajah Raka. Dia juga bilang kadang seperti ada orang berjalan di dalam kamar itu. Raka mencoba menelan ludah. Terus, apa yang terjadi? Pria tua itu menarik nafas panjang sebelum menjawab. Suatu pagi, tetangga curiga karena beberapa hari tidak melihat dia keluar rumah. Lalu, pintu rumahnya didobrak. Raka menunggu dengan tegang. Dia ditemukan di dalam kamar paling ujung. Raka langsung mengkerutkan kening. Bukannya kamar itu terkunci. Pria tua itu mengangguk. Itulah yang aneh. Dia ditemukan meninggal di dalam kamar itu. Suara pria itu semakin pelan. Dan pintunya terkunci dari dalam. Raka merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Tapi yang paling aneh, lanjut pria tua itu, wajahnya terlihat seperti orang yang sangat ketakutan. Seolah-olah sebelum mati, dia melihat sesuatu. Ibu penjual nasi akhirnya datang membawa pesanan Raka. Ini nak. Raka menerima bungkus nasi itu tanpa benar-benar memperhatikannya. Pikirannya masih terpaku pada cerita pria tua tadi. Sejak kejadian itu, kata pria tua itu lagi, rumah itu sering kosong. Tidak ada yang betah tinggal lama di sana. Raka mencoba tersenyum kecil, meskipun perasaannya tidak benar-benar tenang. Mungkin cuma kebetulan saja, Pak. Pria tua itu tidak membantah. Ia hanya menatap Raka sebentar sebelum berkata pelan. Kalau malam nanti kamu mendengar sesuatu dari kamar ujung, ia berhenti sebentar. Jangan pernah dibuka. Raka pulang ke rumah dengan pikiran yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Ketika ia membuka pintu rumah kontrakan itu dan melangkah masuk, lorong panjang kembali terlihat di hadapannya. Dan di ujung lorong itu, pintu kamar yang terkunci itu masih berdiri dalam bayangan. Sunyi. Namun sekarang Raka tidak bisa berhenti memikirkan satu hal. Jika pria yang dulu tinggal di rumah ini meninggal di kamar itu, lalu semalam, siapa yang mengetuk dari dalamnya? Sejak mendengar cerita dari pria tua di warung pagi itu, pikiran Raka tidak pernah benar-benar tenang. Sepanjang hari di tempat kerja, bayangan pintu kamar ujung terus muncul di kepalanya. Cerita tentang penghuni sebelumnya yang ditemukan meninggal di kamar itu terasa terlalu aneh untuk diabaikan. Apalagi, ia sendiri sudah mendengar suara ketukan dari dalam kamar itu semalam. Namun Raka terus mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya kebetulan. Mungkin hanya suara kayu rumah tua yang memuai karena perubahan suhu malam. Atau mungkin hanya hewan kecil yang masuk ke dalam dinding rumah. Sore itu, ketika Raka pulang kerja, langit terlihat mendung. Angin bertiup cukup kencang, membuat daun-daun pohon di halaman rumah bergesekan satu sama lain. Rumah kontrakan itu terlihat sama seperti biasanya, sunyi dan sedikit suram. Raka membuka pintu depan dan melangkah masuk. Udara di dalam rumah terasa dingin dan lembab. Ia langsung menyalakan lampu ruang tamu dan berjalan ke dapur untuk membuat minuman hangat. Namun saat ia berjalan melewati lorong, langkahnya perlahan berhenti. Pintu kamar ujung masih tertutup. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Raka mengerutkan kening. Ia yakin sekali tadi pagi pintu itu tertutup rapat seperti biasa. Sekarang, pintunya terlihat sedikit terbuka. Hanya beberapa sentimeter,
celah kecil yang cukup untuk memperlihatkan kegelapan di dalam kamar itu. Raka berdiri diam beberapa detik. Perasaan tidak nyaman langsung muncul di dalam dadanya. Angin mungkin, gumamnya. Namun saat ia mencoba mengingat kembali, tidak ada jendela di lorong itu, dan pintu kamar itu terkunci dari dalam. Raka perlahan berjalan mendekat. Setiap langkah terasa berat. Ketika ia sampai di depan pintu itu, ia bisa merasakan udara dingin keluar dari dalam kamar. Udara yang jauh lebih dingin dibanding ruangan lain di rumah. Raka mendorong pintu itu sedikit. Krih. Suara kayu tua berderit pelan saat pintu terbuka lebih lebar. Kamar itu gelap, sangat gelap. Cahaya lampu lorong hanya mampu masuk sedikit ke dalam ruangan, memperlihatkan sebagian lantai kayu yang dipenuhi debu. Raka berdiri di ambang pintu. Ia mencoba melihat lebih jelas ke dalam. Di dalam kamar itu hanya ada beberapa barang lama. Sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan, sebuah meja kecil yang sudah rusak, dan jendela yang tertutup rapat dengan tirai lusuh. Tidak ada siapapun. Raka menghela nafas panjang. Tuh kan, tidak ada apa-apa, katanya pada dirinya sendiri. Namun saat ia hendak menutup pintu kamar itu kembali, sesuatu membuatnya berhenti. Bau. Ada bau aneh di dalam kamar itu. Bau tanah basah, seperti bau tanah di kuburan setelah hujan. Raka menutup hidungnya sedikit. Aneh. Ia masuk satu langkah ke dalam kamar. Lantai kayu berderit pelan di bawah kakinya. Udara di dalam kamar terasa jauh lebih dingin. Hampir seperti ruangan yang tidak pernah terkena sinar matahari. Raka melihat sekeliling. Debu tebal menutupi hampir semua permukaan barang di dalam kamar. Tapi ada satu hal yang membuatnya merinding. Di lantai dekat pintu, debu terlihat seperti tergeser, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja berjalan melewati lantai itu. Raka menelan ludah. Ia menunduk lebih dekat. Jejak itu tidak terlalu jelas, namun bentuknya seperti bekas langkah. Langkah seseorang. Yang aneh, jejak itu hanya mengarah ke dalam kamar. Tidak ada jejak yang keluar. Raka langsung merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Tikus mungkin, gumamnya lagi. Meskipun ia sendiri tahu itu tidak terlihat seperti jejak hewan. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Seluruh rumah langsung tenggelam dalam kegelapan. Loh, terjun Raka. Dari luar terdengar suara angin semakin kencang. Sepertinya listrik di desa itu memang sering padam ketika cuaca buruk. Raka berdiri di dalam kamar yang gelap gulita. Ia hanya bisa melihat sedikit cahaya dari luar rumah yang masuk melalui celah jendela. Saat itulah ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di belakangnya terasa berubah, seperti ada sesuatu yang berdiri di ambang kamar itu. Raka langsung menoleh cepat, namun semuanya terlalu gelap untuk dilihat. "Siapa?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara angin di luar rumah. Raka mencoba berjalan keluar dari kamar itu, namun tepat saat ia melewati pintu, lampu tiba-tiba menyala kembali. Cahaya lampu lorong langsung menerangi kamar itu, dan sesuatu membuat tubuh Raka langsung membeku. Pintu kamar itu, yang tadi terbuka, perlahan bergerak, menutup sendiri. Kring. Pintu itu menutup sampai hampir rapat, seolah-olah ada seseorang di belakangnya yang baru saja mendorongnya dari dalam kamar. Raka mundur 2 langkah dengan nafas yang mulai tidak beraturan. Matanya masih terpaku pada pintu itu. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, Raka mulai benar-benar merasa takut. Karena sekarang ia yakin satu hal. Ketika ia masuk ke kamar itu tadi, ia tidak sendirian di dalamnya. Sejak kejadian pintu kamar ujung yang menutup sendiri sore itu, Raka tidak bisa lagi merasa tenang di rumah kontrakan tersebut. Setiap sudut rumah yang sebelumnya hanya terasa sepi, kini berubah menjadi tempat yang membuatnya selalu waspada. Malam itu, angin masih bertiup kencang di luar.
Sesekali terdengar suara ranting pohon bergesekan dengan atap rumah. Suasana desa yang biasanya sunyi, kini terasa semakin mencekam. Raka duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang. Ia sengaja menyalakan hampir semua lampu di rumah, berharap cahaya bisa sedikit mengusir perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya. Namun tetap saja, setiap kali ia melirik ke arah lorong panjang itu, pikirannya langsung kembali pada kamar paling ujung. Kamar yang pintunya tadi sempat terbuka. Kamar yang seharusnya terkunci dari dalam. Dan kamar yang kini kembali tertutup rapat seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Raka mencoba mengalihkan pikirannya dengan menonton sesuatu di ponselnya. Tapi tidak sampai 5 menit, ia sudah kembali menoleh ke arah lorong. Perasaan seperti sedang diawasi semakin kuat. Sekitar pukul 11 malam, Raka akhirnya memutuskan untuk tidur. Besok ia tetap harus bekerja seperti biasa. Ia mematikan lampu ruang tamu dan berjalan menuju kamarnya. Lorong rumah kembali terasa panjang dan gelap. Lampu kecil yang di dinding hanya memberikan cahaya redup yang membuat bayangan di dinding terlihat memanjang. Saat melewati lorong itu, Raka tidak berani melihat ke arah kamar ujung. Ia langsung masuk ke kamar dan menutup pintunya. Klik. Kunci diputar dari dalam. Raka menarik nafas panjang. Setidaknya di dalam kamar ini ia merasa sedikit lebih aman. Ia mengganti pakaian, lalu berbaring di tempat tidur. Namun rasa lelah yang biasanya membuatnya cepat tertidur malam ini tidak datang. Pikirannya terus memutar kejadian-kejadian aneh yang sudah ia alami sejak tinggal di rumah itu. Suara ketukan, bayangan di balik pintu, jejak kaki di kamar kosong, dan pintu yang menutup sendiri. Sekitar setengah jam kemudian, Raka akhirnya tertidur. Namun tidurnya tidak berlangsung lama. Ia terbangun karena merasa haus. Kamar terasa pengap dan tenggorokannya kering. Raka melihat jam di ponselnya. 2.47. Ia menghela nafas pelan, lalu bangkit dari tempat tidur. Kamar mandi berada di samping dapur, jadi ia harus keluar kamar lagi dan melewati lorong. Saat membuka pintu kamar, lorong terlihat sangat gelap. Lampu kecil yang tadi menyala sekarang mati. Listrik lagi, gumam Raka. Namun lampu di ruang tamu masih terlihat menyala redup. Aneh. Raka berjalan perlahan menuju kamar mandi. Ia berusaha tidak melihat ke arah kamar ujung. Perasaannya sudah cukup tidak nyaman malam itu. Setelah selesai di kamar mandi, Raka mencuci muka di wastafel kecil yang berada di dekat dapur. Di atas wastafel terdapat sebuah cermin besar. Air dingin membuatnya sedikit lebih segar. Raka mengangkat wajahnya dan melihat ke arah cermin. Untuk beberapa detik semuanya terlihat normal. Ia melihat wajahnya sendiri yang terlihat pucat karena kurang tidur. Namun saat ia menunduk lagi untuk mengambil handuk, sesuatu muncul di cermin. Sebuah bayangan. Seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Raka langsung membeku. Perlahan, ia mengangkat wajahnya lagi. Di cermin itu terlihat jelas. Sosok hitam tinggi berdiri beberapa langkah di belakangnya di lorong. Raka tidak berani bernafas. Tubuhnya terasa dingin. Perlahan, sangat perlahan, ia mencoba menoleh ke belakang. Lorong itu kosong. Tidak ada siapapun. Raka kembali menatap cermin dengan cepat. Dan bayangan itu masih ada. Berdiri diam. Tidak bergerak. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan gelap. Namun sosok itu tampak sangat tinggi dan sangat kurus. Seolah-olah tubuhnya terlalu panjang untuk ukuran manusia normal. Jantung Raka berdetak sangat keras. Ia ingin berteriak tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Beberapa detik kemudian, bayangan itu mulai bergerak. Pelan. Sangat pelan. Seperti sedang melangkah mendekat. Padahal lorong di belakang Raka masih terlihat kosong. Langkah di cermin itu semakin dekat. 1 langkah.
2 langkah, 3 langkah. Sekarang sosok itu berdiri tepat di belakang Raka. Sangat dekat. Begitu dekat hingga ia merasa seperti bisa merasakan nafas dingin di tengkuknya. Raka menutup mata sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Lalu ia menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapapun. Lorong tetap kosong. Namun saat ia kembali melihat ke arah cermin, bayangan itu sudah tidak ada lagi. Raka mundur perlahan dari wastafel. Nafasnya tidak teratur. Ia langsung berjalan cepat kembali ke kamar dan menutup pintunya dengan keras. Klik. Kunci diputar. Raka bersandar di pintu dengan tubuh gemetar. Namun tepat saat ia mencoba menenangkan diri, ia mendengar sesuatu dari luar kamar. Langkah kaki. Pelan. Berjalan di lorong. Menuju kamarnya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Sunyi beberapa detik. Lalu, tok, tok, tok. Seseorang baru saja mengetuk pintu kamarnya. Ketukan di pintu kamar itu membuat tubuh Raka langsung membeku. Tok, tok, tok. Suara itu tidak keras, tapi cukup jelas terdengar di tengah keheningan malam. Raka yang masih bersandar di pintu merasakan jantungnya berdetak sangat cepat. Ia menahan napas, berharap mungkin suara itu akan berhenti sendiri. Namun beberapa detik kemudian, tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, tepat dari sisi lain pintu kamarnya. Raka menelan ludah. Pikiran buruk langsung bermunculan di kepalanya. Ia tinggal sendirian di rumah ini. Tidak mungkin ada orang yang mengetuk pintunya. Kecuali, ia langsung menggeleng keras, mencoba mengusir pikiran itu. Dengan suara yang sedikit gemetar, Raka bertanya pelan. Siapa? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Beberapa detik berlalu, dan ketukan itu tidak terdengar lagi. Raka berdiri beberapa saat di depan pintu sambil menunggu. Namun lorong di luar kamar kembali sunyi seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Perlahan, ia menjauh dari pintu dan duduk di tepi tempat tidur. Malam itu Raka tidak berani tidur lagi. Ia hanya menunggu sampai cahaya pagi masuk melalui jendela kamarnya. Begitu matahari mulai terbit, ia langsung membuka pintu kamar. Lorong terlihat normal seperti biasa. Lampu kecil di dinding menyala lagi. Udara pagi terasa jauh lebih hangat dibanding suasana mencekam semalam. Namun ketika Raka melihat ke arah ujung lorong, pintu kamar itu terbuka. Sedikit. Celah kecil yang sama seperti kemarin. Raka menghela napas panjang. Rasa takut masih ada. Tapi kali ini, rasa penasaran jauh lebih besar. Ia berjalan perlahan menuju kamar itu. Langkahnya terdengar pelan di lantai kayu yang lorong sepi. Ketika sampai di depan pintu, ia mendorongnya perlahan. Kriet! Pintu terbuka. Cahaya pagi masuk melalui jendela kamar yang tertutup tirai tipis. Debu terlihat beterbangan di udara. Kamar itu masih terlihat sama seperti kemarin. Lemari tua di sudut ruangan, meja kayu kecil yang rusak, dan lantai yang penuh debu. Namun kali ini, Raka memutuskan untuk melihat lebih teliti. Ia masuk lebih dalam ke kamar. Lantai kayu berderit pelan di bawah kakinya. Udara di dalam kamar masih terasa dingin dan lembab. Raka berjalan ke arah lemari tua di sudut ruangan. Lemari itu terlihat sangat lama. Kayunya mulai retak di beberapa bagian. Ia membuka pintunya. Kriet! Di dalamnya hanya ada beberapa barang lama. Buku-buku usang, beberapa kertas, dan kotak kecil yang berdebu. Raka mengambil salah satu buku yang terlihat paling tebal. Sampulnya sudah kusam. Ketika ia membuka halaman pertama, ia menyadari sesuatu. Itu bukan buku biasa, itu buku harian. Tulisan tangan di dalamnya terlihat berantakan, seolah ditulis dengan tergesa-gesa. Raka mulai membaca. Hari ketiga di rumah ini. Aku mulai mendengar suara aneh dari kamar ujung setiap malam. Raka langsung merasa merinding. Ia membalik halaman berikutnya. Hari kelima. Aku yakin ada seseorang di dalam rumah ini, tapi pintu kamar itu selalu terkunci dari dalam. Napas Raka mulai terasa berat. Ia terus membaca. Hari ke-8. Aku mulai melihat bayangan seseorang berdiri di lorong.
Saat aku menoleh, tidak ada siapapun. Jantung Raka berdetak semakin cepat. Tulisan di halaman berikutnya terlihat lebih tidak rapi. Hari ke-12. Dia sekarang mulai masuk ke kamarku. Aku selalu mengunci pintu dari dalam, tapi setiap malam aku merasa ada seseorang berdiri di dekat tempat tidurku. Raka menelan ludah. Tangannya mulai sedikit gemetar saat membalik halaman berikutnya. Tulisan di halaman itu terlihat sangat kacau, seolah ditulis oleh seseorang yang sedang ketakutan. Hari ke-15. Aku melihatnya dengan jelas di cermin kamar mandi. Dia berdiri tepat di belakangku. Tubuh Raka langsung terasa dingin. Halaman berikutnya hanya berisi satu kalimat besar. Tulisan itu ditekan sangat kuat hingga hampir merobek kertas. Dia tidak masuk ke kamar. Dia sudah ada di dalamnya. Raka langsung menutup buku itu. Napasnya terasa tidak teratur. Tiba-tiba, lantai kayu di belakangnya berderit. Kriet. Raka langsung menoleh. Pintu kamar masih terbuka, namun lorong di luar terlihat kosong. Beberapa detik semuanya sunyi. Lalu sesuatu membuat tubuh Raka membeku. Dari arah lorong, terdengar suara langkah kaki. Pelan. Satu langkah. Lalu langkah berikutnya. Seperti seseorang sedang berjalan menuju kamar itu. Padahal, Raka sedang berdiri sendirian di dalam rumah. Suara langkah kaki itu terdengar jelas dari lorong. Krak, krak. Lantai kayu rumah tua itu berderit setiap kali seseorang atau sesuatu menginjaknya. Raka berdiri membeku di dalam kamar ujung sambil menggenggam buku harian yang baru saja ia temukan. Napasnya terasa berat, dan telapak tangannya mulai berkeringat. Langkah itu semakin mendekat. Pelan, teratur. Seolah ada seseorang yang sedang berjalan santai menuju kamar tempat Raka berdiri sekarang. Padahal Raka sangat yakin, ia sendirian di rumah itu. Raka perlahan melangkah mundur dari pintu kamar. Matanya terus menatap lorong di luar. Namun lorong itu terlihat kosong. Tidak ada siapapun. Langkah itu berhenti. Tepat di depan pintu kamar. Sunyi. Raka hampir tidak berani bernapas. Beberapa detik terasa seperti sangat lama. Lalu, tok, tok, tok. Ketukan pelan terdengar dari sisi luar pintu kamar. Tubuh Raka langsung merinding. Ia mundur satu langkah lagi. Siapa? Bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Pintu kamar yang terbuka itu tetap diam. Lorong di luar masih kosong. Namun Raka merasa sangat jelas bahwa ada sesuatu yang berdiri tepat di depan pintu itu. Beberapa detik kemudian, udara di dalam kamar tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Raka bisa melihat bulu halus di tangannya berdiri. Ketukan itu tidak terdengar lagi. Langkah kaki itu juga tidak terdengar. Namun perasaan diawasi justru semakin kuat. Akhirnya, Raka memberanikan diri berjalan cepat keluar kamar. Ia langsung menoleh ke kiri dan kanan lorong. Kosong. Tidak ada siapapun. Jantungnya masih berdetak kencang ketika ia kembali ke kamar tidurnya. Pintu langsung ia tutup dan kunci dari dalam. Klik. Raka duduk di tepi tempat tidur sambil mencoba menenangkan napasnya. Buku harian yang ia temukan tadi masih ada di tangannya. Ia membuka halaman terakhir yang sempat ia baca lagi. Kalimat itu masih ada di sana. Dia tidak masuk ke kamar. Dia sudah ada di dalamnya. Raka menutup buku itu dengan cepat. Ia tidak ingin membaca lebih jauh. Sore hari berlalu tanpa kejadian aneh. Namun perasaan tidak nyaman tetap ada di dalam rumah itu. Menjelang malam, langit kembali gelap lebih cepat dari biasanya. Angin bertiup pelan di luar rumah. Sekitar pukul 11 malam, Raka masih belum tidur. Ia duduk di tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Lampu kamar masih menyala. Ia tidak ingin kamar itu gelap. Namun tiba-tiba, lampu berkedip. Sekali, dua kali, lalu kembali normal. Raka langsung menatap ke arah lampu. Jangan mati sekarang, gumamnya. Beberapa menit kemudian, ia akhirnya memutuskan untuk mencoba tidur. Lampu dimatikan. Kamar langsung tenggelam dalam kegelapan. Hanya cahaya bulan yang masuk sedikit dari jendela. Awalnya semuanya terasa normal. Namun beberapa saat kemudian, Raka mulai mendengar sesuatu. Suara napas. Pelan. Sangat pelan. Seperti ada seseorang yang bernapas di dalam kamar. Raka langsung membuka mata. Ia menahan napas. Suara itu masih ada.
Bukan suara dari luar kamar. Suara itu terasa sangat dekat, seperti berasal dari dalam ruangan yang sama. Raka perlahan duduk di tempat tidur. Matanya mencoba menyesuaikan dengan kegelapan kamar. Ia melihat ke arah pintu. Masih tertutup, masih terkunci dari dalam. Ia melihat ke arah jendela. Masih tertutup. Tidak ada siapapun. Namun suara napas itu masih terdengar. Lebih jelas sekarang. Raka merasakan keringat dingin di punggungnya. Perlahan ia menoleh ke sisi kanan tempat tidurnya. Kosong. Lalu ia menoleh ke sisi kiri. Dan sesuatu membuat tubuhnya langsung membeku. Di sudut kamar, ada bayangan gelap. Seseorang berdiri di sana. Tinggi. Sangat kurus. Diam. Tidak bergerak. Raka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena gelap. Namun ia bisa merasakan satu hal yang mengerikan. Sosok itu sedang menatapnya. Jantung Raka seperti berhenti berdetak. Ia bahkan tidak sadar sejak kapan sosok itu ada di dalam kamar. Yang ia tahu hanya satu hal. Pintu kamar itu masih terkunci dari dalam. Dan itu berarti sosok yang berdiri di sudut kamar itu sudah berada di dalam kamar sebelum Raka masuk tadi malam. Gah. Raka tidak bergerak. Matanya terpaku pada bayangan hitam di sudut kamar. Tubuhnya terasa kaku, seolah seluruh ototnya menolak untuk bergerak. Sosok itu berdiri diam, tinggi, kurus, tidak bergerak sedikit pun. Cahaya bulan yang masuk dari jendela hanya memperlihatkan bentuk tubuhnya yang terlalu panjang untuk ukuran manusia biasa. Kepalanya sedikit menunduk, seolah sedang memperhatikan Raka dari kegelapan. Nafas Raka menjadi tidak teratur. Ia ingin berteriak, ia ingin berlari keluar dari kamar itu. Namun tubuhnya seperti tidak mau menuruti perintahnya. Beberapa detik berlalu, sosok itu masih tidak bergerak. Lalu perlahan, sangat perlahan, ia mengangkat kepalanya. Gerakan itu begitu lambat hingga membuat bulu kuduk Raka berdiri. Wajah sosok itu masih tertutup bayangan, tapi Raka bisa merasakan tatapan kosong yang langsung mengarah kepadanya. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok itu mulai melangkah. Satu langkah. Lantai kayu berderit pelan. Krek. Langkah kedua. Krek. Raka menahan nafas. Sosok itu berjalan menuju tempat tidurnya. Perlahan. Tanpa suara nafas. Tanpa suara pakaian. Hanya suara lantai kayu yang berderit setiap kali kakinya menyentuh lantai. Sekarang jaraknya hanya beberapa langkah dari tempat tidur. Raka akhirnya berhasil menggerakkan tubuhnya sedikit. Ia mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Matanya tidak pernah lepas dari sosok itu. Siapa kamu? Bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Sosok itu berhenti. Beberapa detik semuanya sunyi. Lalu sesuatu yang membuat jantung Raka terasa berhenti. Sosok itu perlahan duduk di ujung tempat tidur. Kasur tenggelam sedikit, seolah benar-benar menahan berat tubuh seseorang. Raka bisa melihat bentuk kaki panjangnya menjuntai di tepi tempat tidur. Ia masih tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun satu hal terasa sangat nyata. Sosok itu benar-benar ada di sana. Bukan bayangan, bukan ilusi. Raka menoleh cepat ke arah pintu kamar. Masih tertutup, masih terkunci dari dalam. Ia langsung berdiri dan berlari ke arah pintu. Tangannya gemetar saat mencoba membuka kunci. Klik, kunci terbuka. Raka menarik gagang pintu dengan kuat, namun pintu itu tidak bergerak. Tidak. Ia mencoba lagi. Gagang pintu bergerak, tapi pintunya tetap tidak terbuka. Seolah ada sesuatu di sisi lain yang menahannya. Raka menoleh kembali ke arah tempat tidur. Sosok itu masih duduk di sana, diam. Namun sekarang kepalanya perlahan berputar ke arah Raka. Gerakannya patah-patah, seperti sendi yang sudah lama tidak digerakkan. Dan untuk pertama kalinya, Raka bisa melihat wajahnya. Wajah itu pucat, sangat pucat. Kulitnya seperti kulit mayat yang sudah lama tidak terkena cahaya. Matanya kosong, hitam, mulutnya sedikit terbuka, seolah sedang mencoba berbicara, namun tidak ada suara yang keluar. Raka mundur perlahan dari pintu. Nafasnya semakin cepat. Sosok itu kemudian berdiri dari tempat tidur. Gerakannya masih lambat. Namun sekarang ia mulai berjalan mendekat lagi. Satu langkah,
2 langkah. Jarak mereka semakin dekat. Udara di dalam kamar terasa semakin dingin. Raka bahkan bisa melihat uap nafasnya sendiri. "Pergi!" teriak Raka dengan suara gemetar. Namun sosok itu tidak berhenti. Ia terus berjalan. Sekarang jaraknya hanya 1 langkah dari Raka. Wajah pucat itu sangat dekat. Begitu dekat hingga Raka bisa mencium bau tanah basah yang menyengat dari tubuhnya. Sosok itu membuka mulutnya lebih lebar. Lalu akhirnya, suara serak keluar dari tenggorokannya. Pelan, sangat pelan, namun cukup jelas untuk didengar. "Kamar ini." Ia berhenti sejenak. Kepalanya miring sedikit. "Sudah milikku." Raka merasakan tubuhnya gemetar hebat. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Brak! Seperti pintu depan didobrak seseorang. Beberapa suara orang terdengar dari luar. "Raka! Raka! Kamu di dalam!" Tetangga-tetangga memanggil namanya. Raka langsung menoleh ke arah pintu kamar. Harapan muncul di wajahnya. Namun ketika ia kembali melihat ke depan, sosok itu sudah tidak ada. Kamar kembali kosong, seolah tidak pernah ada siapapun di dalamnya. Namun kasur di tempat tidur masih terlihat cekung, seolah seseorang baru saja duduk di sana beberapa detik yang lalu. Suara orang-orang dari luar rumah semakin jelas terdengar. "Raka! Raka, buka pintunya!" Raka berdiri terpaku di tengah kamar dengan napas yang masih tidak teratur. Tubuhnya gemetar dan pikirannya masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Sosok itu tadi berdiri tepat di depannya. Wajah pucat dengan mata kosong itu masih terbayang jelas di kepalanya. Namun sekarang, kamar itu terlihat kosong. Benar-benar kosong. Raka menoleh ke arah tempat tidur. Kasur masih sedikit cekung, seperti ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Jantungnya kembali berdetak cepat. "Raka, kamu di dalam!" teriak seseorang dari luar rumah. "Di sini, saya di sini!" teriaknya. Ia mencoba membuka pintu kamar lagi. Tangannya meraih gagang pintu dan memutarnya. Klik, kunci terbuka. Namun ketika ia menarik pintu itu, pintu tidak bergerak, seolah tertahan oleh sesuatu yang sangat berat di sisi luar. "Kenapa?" Raka mencoba lagi dengan lebih kuat, namun pintu itu tetap tidak terbuka. Dari luar rumah terdengar suara orang-orang semakin panik. "Pintunya terkunci! Kita dobrak saja!" Raka memukul pintu dari dalam. "Saya di dalam! Cepat!" Tubuhnya mulai dipenuhi rasa panik. Ia memutar gagang pintu berkali-kali, menariknya sekuat tenaga. Tetap tidak bergerak. Padahal ia yakin sekali, pintu kamar itu tidak pernah rusak sebelumnya. Tiba-tiba, udara di dalam kamar berubah. Dingin, sangat dingin. Raka perlahan berhenti memukul pintu. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan kembali perasaan yang sama seperti tadi malam. Perasaan seperti tidak bersendirian di kamar ini. Perlahan, Raka menoleh ke belakang. Kamar itu masih terlihat kosong. Namun bayangan di sudut ruangan terlihat sedikit lebih gelap daripada yang lain. Raka menelan ludah. Tidak, tidak mungkin. Dari luar rumah terdengar suara keras. Brak! Brak! Tetangga-tetangga mulai mendobrak pintu. "Raka, tahan! Sebentar lagi!" Raka kembali mencoba membuka pintu kamar. Namun saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh pergelangan tangannya. Seperti tangan lain. Raka langsung menarik tangannya dengan cepat. Tubuhnya membeku. Perlahan ia menoleh ke bawah. Di lantai dekat kakinya, ada bayangan lain. Bayangan yang tidak berasal dari tubuhnya. Bayangan itu berdiri tepat di belakangnya. Napas Raka terasa berhenti. Ia tidak berani menoleh. Namun suara napas pelan terdengar lagi. Sangat dekat.
tepat di belakang teliganya. Raka akhirnya memberanikan diri menoleh perlahan. Dan sosok itu sudah berdiri di sana, lebih dekat dari sebelumnya. Wajah pucat itu hampir menyentuh wajah Raka. Matanya yang hitam kosong menatap lurus ke dalam mata Raka. Mulutnya terbuka sedikit, dan suara serak itu kembali terdengar. Sekarang. Ia berhenti sejenak. Bibirnya bergerak perlahan. Giliranmu. Raka mundur sampai punggungnya menempel ke pintu kamar. Di saat yang sama, brak! Pintu depan rumah akhirnya berhasil didobrak. Suara langkah kaki banyak orang masuk ke dalam rumah. "Mana Raka? Di dalam!" Langkah kaki berlari melewati lorong. Tetangga-tetangga sampai di depan pintu kamar. "Raka, menjauh dari pintu. 1, 2, 3. Blak! Pintu kamar didobrak. Sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya, brak! Pintu kamar terbuka. Namun semua orang langsung terdiam. Kamar itu kosong. Tidak ada siapapun di dalamnya. Padahal pintu kamar tadi terkunci dari dalam. "Raka," bisik salah satu dari mereka. Namun yang mereka temukan hanya kamar yang dingin dan sunyi. Di atas meja dekat tempat tidur, ada buku harian lama yang terbuka. Halaman terakhirnya berisi tulisan yang baru saja muncul di atas debu. Tulisan itu terlihat seperti ditulis dengan jari. Perlahan, salah satu tetangga membaca tulisan itu dengan suara gemetar. "Sekarang." Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, "Aku yang keluar." Semua orang saling berpandangan dengan wajah pucat, karena di belakang mereka, di ujung lorong rumah itu, pintu kamar yang lama terkunci itu perlahan mulai tertutup sendiri.